Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Bajunya sama ya, wes. Aku daripada aku tidur teman-teman, aku bikin konten lagi aja. Kalau ditayangin di hari ini nggak mungkin, karena hari ini sudah 2 video kan. Jadi mungkin video ini akan tayang antara hari Rabu atau hari Kamis ya. Aku daripada tak pakai tidur, maksudnya tak paksa tidur, mending tak pakai gerak gitu loh, tak pakai buat syuting. Nanti habis ini kita mau masak ya kan, biar keringetan, biar produktif, terus juga manfaat pastinya ya. Yang di rumah semoga semuanya sehat selalu ya teman-teman, amin. Yang sakit semoga segera diangkat sakitnya, jangan lupa minum vitamin. Kalau sudah perlu ke dokter, Mas Teh sarankan datang ke dokter, kemudian makan makanan yang bergizi pastinya, semoga segera Allah perbaiki sakitnya, dan semoga sakit yang Allah berikan kepada kita sekarang ini merupakan proses pengurangan dosa, pengurangan sesuatu yang kurang baik dalam tubuh kita, amin. Semoga segera pulih dan juga kembali seperti sedia kala, amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi, teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai, keadaan pekerjaan, segala urusan, usaha dan lain sebagainya, apabila mungkin sekarang sedang kurang baik, Mas Teh doakan semoga segera membaik pastinya, dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga Allah limpahkan rezeki sehingga hutangnya ndang lunas. Amin, amin ya robbal alamin. Mas Teh juga minta doanya torek. Mas Teh tuh lagi nalangin terus beberapa orang yang sudah ngambil barang ini sama bosnya Mas Teh yang suruh nalangin terus rek. Masya Allah tabarakallah sih, Allah kasih jalan rezeki terus, tapi sudah beberapa bulan kalau kayak gini terus kayaknya Mas Teh nanti yang torok lama-lama. Barangnya yang megang orang tapi yang bayarin saya. Luar biasa ya hidupnya Mas Teh ya. Mas Teh tuh orangnya baik banget katanya. Ya masih jadi polemik ya soal orang baik. Saya nggak boleh manggil teman-teman orang baik ya, bodo amat lah. Yang nggak suka terserah, tapi Mas Teh tetap akan bilang teman-teman yang nonton video ini adalah orang-orang baik. Jadi Mas Teh terus prasangka bahwa yang nonton video-videonya Mas Teh insya Allah semuanya orang-orang baik, amin. Dan kita sedang mengarah menjadi orang baik. Jadi yang suka dengan sebutan itu monggo, yang tidak suka juga saya minta maaf, silahkan di skip saja. Itu sebutan-sebutan kecil kok. Jadi biar jadi doa. Kalau yang paham mungkin akan paham, kalau yang enggak ya mungkin akan nggak paham juga soal itu. Bahkan dulu pernah kok soal Jumat Berkah, emang dijamin berkahnya, kenapa dikasih nama Jumat Berkah? Ya, ini juga sebagai apa ya? Ya setiap orang punya hak untuk berkomentar, tapi saya kembalikan kepada jenengan sekali lagi. Kita kan lagi ngalap berkahnya Allah, kita minta berkahnya Allah. Dikabul atau diberkah atau tidak itu kan haknya Allah. Jadi ya kita nggak masalah dong ketika kita minta atau ngemis sama Allah dengan menamakan berkah supaya
nasi yang kita bagikan jadi berkah lillahi ta'ala, niatnya sih gitu. Aku kadang bingung sama netizen-netizen yang pada mabuk agama ini loh, suka suka keterlaluan kalau berkomentar. Makanya Mas Teh tuh agak kurang srek kalau orang-orang yang apa ya, mabuk agama, orang-orang yang anti dengan agama-agama lain atau yang fanatik itu nggak cocok nonton videoku. Makanya sing nonton video Mas Teh ki wong sing netral-netral kuwi wae, ora usah sing aneh-aneh. Sekali lagi terima kasih support dan juga semangatnya. Saya minta maaf kalau ada yang tidak suka dengan yang saya katakan atau tidak srek di hatinya jenengan. Lebih pena nggak usah jenengan tonton, itu lebih aman ya. Sehat berkah melimpah untuk kita semuanya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang, teman-teman yang mungkin sudah nonton sering atau baru pertama kali nonton tapi belum subscribe. Ayo yang baru atau yang lama support Mas Teh dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak yang sudah nyawer-nyawer bertukar berkah dari Allah, yang sudah tulis-tulis hadir, terima kasih banyak. Semoga keberkahan bersama jenengan. Amin. Matur nuwun, terima kasih. Sore hari ini mendung sedikit untuk wilayah Jakarta ya, di tanggal 24. Aku nggak tahu apakah akan turun hujan, tapi mudah-mudahan sih nggak, harapan aku. Karena aku cukup menakutkan ya ketika membaca intuisi tanggal 24 video yang saya buat sebelumnya. Kayaknya tayangnya hari ini sih video itu. Jadi intuisinya agak mengerikan. Jadi aku harap mudah-mudahan meskipun mendung nggak terjadi hujan besar ya. Udahlah rintik-rintik aja nggak apa-apa. Sebagai wujud rahmat dari Allah ya. Amin. Nah, apa yang mau dibahas sekarang Mas Tulus sesuai dengan judul yang kalian lihat. Ini sebenarnya banyak list-list yang belum dibahas sebelumnya. Tapi di video ini banyak banget teman-teman yang minta Mas Teh bahas ini. Makanya Mas Teh dahulukan karena ini adalah voting terbanyak dari teman-teman yang share info soal kecelakaan bus di wilayah tol Surabaya Malang. Dan kemarin kita baru bahas beberapa di antaranya soal Malang. Dan aku dibilang Celondol untuk nggak usah ke Malang dulu dan segala macam, ada jalur terputus, mau ada kecelakaan dan seterusnya terjadi. Makanya teman-teman langsung banyak yang DM bahwa wah Jawa Timur sedang nggak baik-baik aja Mas Tulus. Ternyata benar, ada banjir di mana-mana di Jawa Timur. Bahkan ada Gunung Raung, katanya kalau tidak Raung apa Ruang yang di Jawa Timur kalau tidak salah ya, itu juga mengalami erupsi secara tiba-tiba. Dan aduh, ini kembali menjadi sebuah pertanyaan bagi saya. Cerondol kembali tepat dengan apa yang dia katakan. Ya kan memang elemen-elemen yang disampaikan Cerondol, silakan tonton video soal Jatim. Dan ini terjadi lagi. Nanti kita akan bahas itu ya. Sebelumnya saya nggak usah pamer ya teman-teman di video kemarin video kemarin ya, karena tayangnya kemarin itu sudah Mas Teh berikan info terkait dengan donasi masih di nominal 4 juta. Karena masih sama, ini videonya hanya jeda beberapa jam setelah video sebelumnya. Jadi donasinya masih sama di 4 juta 30 ribuan. Jadi teman-teman yang mungkin lagi nonton video ini lagi punya kelonggaran rezeki, pesimisnya saya semoga menjadi penyemangat juga untuk diri saya sendiri. Tadi saya juga nangis, abis syuting itu aku nangis kejer lagi teman-teman, karena Cerondol itu lagi apa ya, lagi bener dalam tanda kutip, lagi doa terus buat teman-teman, buat yang sakit katanya, buat yang ini. Jadi aku tuh nangis seneng gitu loh. Kadang nih anak nyebelin tapi kadang-kadang ya bikin aku nangis istilahnya gitu. Jadi aku terima kasih banyak kepada teman-teman yang mungkin setelah video ini tayang banyak yang tergerak hatinya untuk mencukupi. Amin, kabul. Walaupun aku jujur aku pesimis karena waktunya udah mepet banget teman-teman. Tapi dulu pernah kok, tinggal 1 hari pun tiba-tiba Allah kirimkan malaikat untuk bantu, tuh pernah dulu. Jadi harapan Mas Teh juga di akhir tahun ini biar kita bisa sama-sama sedekah. Kegiatan kita kan tanggal 27 kita mau sedekah nasi box ya. Amin, biar jadi berkah buat kita semua. 31 kita mau sedekah ketupat. Aku juga masih ngumpulin terus. Jadi mudah-mudahan kedua-duanya Allah izinkan kabul, Allah cukupkan, dan Allah juga berikan keajaiban buat nasi box. Dua-duanya bisa berjalan. Tujuannya adalah untuk ngalap berkah dari Allah untuk tujuan baik. Mudah-mudahan juga Allah tukar dengan keberkahan untuk di
2025. Amin, semoga Allah kabul. Jadi Mas Tulus nggak pamer ya, ya masih 435. Ya ini di hari yang sama syutingnya teman-teman, tapi jeda beberapa jam setelahnya saja. Jadi jumlahnya pas aku intip juga masih sama. Jadi meskipun videonya tayangnya besoknya, karena syutingnya hanya selang beberapa jam setelahnya, ya belum ada donasi masuk lagi. Jadi sama, nggak perlu Mas Teh pamerkan ya. Ya doanya saja teman-teman, mudah-mudahan Allah berikan keajaiban, Allah berikan cukup, Allah izinkan cukup, Allah kirimkan malaikat-malaikat yang siap membantu kita. Ya 2 juta lagi, saya pesimis tapi kita nggak pernah tahu, tangan Allah itu luar biasa. Katakan amin saudaraku, semoga Allah cukupkan, semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin ya Allah. Kita percayakan sama Allah, saya percayakan sama teman-teman yang mendoakan. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Semoga Allah berkahi teman-teman yang sedekah, rezekinya, kehidupannya, usahanya, segala sesuatunya Allah berkahkan. Amin. Ngapunten teman-teman, saya nggak pernah tahu memang apakah doa saya yang kotor ini, pendosa ini akan dikabul sama Allah, tapi saya berharap mudah-mudahan orang kotor, orang pendosa ini doanya dikabul sama Allah buat teman-teman yang nonton. Harapan saya gitu aja. Jadi saya juga nggak pernah bisa mastiin doa saya dikabul atau tidak, tapi saya berusaha mudah-mudahan doa saya dikabul sama Allah, salah satunya buat teman-teman yang di rumah ya. Allah berkahi usahanya, rezekinya, kehidupannya, segala urusan Allah jadikan berkah. Amin. Semoga sedekahnya jenengan yang bantu nasibok bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan semoga jenengan yang sedekah hajat baiknya segera Allah kabul. Semoga sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Allah terima pahalanya, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Sorry yo guys, aku sik kebawangan lho apa jenenge sing video sing mau ya. Aku nangis gara-gara lambene crondol lho tadi. Dasare wong gembeng ya wis ngene iki wis pokoke yes, matur nuwun untuk nasibok di 2024 di akhir tahun ini saya pasrahkan sama Allah, sama doa dari teman-teman. Semoga Allah kabul ya. Amin. Terima kasih, matur nuwun, terima kasih. Teman-teman yang pesan minyak bidara ada di hari Kamis ya, baru bisa dikirim. Hari Rabu Mas Tulus Cerondol tadi bilang kalau Rabu kamu istirahat dulu, nggak usah kemana-mana, nggak usah ngapa-ngapain. Cuman memang kebetulan banget sudah ada yang pesan, ada 3 pieces lagi tapi sudah ada yang pesan. Sedangkan yang dikirim dari pusat itu baru sampai di hari Rabunya. Rabunya ini kan bisa malam ya, jadi baru ada hari Kamis pengiriman. Teman-teman yang mau pesan silakan DM ke WhatsApp 0857 54 di kolom deskripsi. Sebutkan nama, alamat lengkap, kemudian kode pos pesannya berapa. Satu, harus sabar karena ini sudah bareng dengan Nataru, jadi sudah pasti akan slow, pasti akan lelet, akan lambat sampainya, jadi mohon bersabar ya. Insya Allah sampai, oke? Terima kasih banyak, matur nuwun, Gusti berkahi, mudah-mudahan yang sudah sampai manfaat jadi obat. Amin, amin ya robbal alamin. Apa kalian punya tips nggak sih teman-teman biar Mas Teh terus nggak gembeng gitu? Kadang-kadang tuh kayak mikir yang kadang aku lagi nangis gitu ya, jujur kadang-kadang aku ngomong yang lu tuh nggak cocok Tulus nangis, badan lu tuh gede, muka lu sangar gitu, muka lu tuh sangar kayak preman, tapi ngapa lu nangis, lu nggak pantas gitu. Kadang-kadang suka ngomong sama diri sendiri kayak gitu, tapi suka nggak ketahan teman-teman, gimana dong, susah banget itu loh air matanya tuh. Baik teman-teman, terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas di kecelakaan truk versus dengan bus di ruas tol Malang Pandaan kilometer 77 pada tanggal 23 Desember 2024 kira-kira di pukul 15.40 sore, dan bus tersebut membawa pelajar SMP Islam Terpadu dari Gunung Putri Bogor yang hendak menuju Kampung Inggris, Kabupaten Kediri, sedangkan truk pengangkut makanan ternak sebanyak 11.200 kilo atau 11 ton dari arah Surabaya menuju Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kecelakaan ini menyebabkan 4 korban tewas di tempat dan saat ini masih dilakukan penyelidikan dan mudah-mudahan segera ditemukan artinya penyebab
utamanya. Karena sementara kan kabar yang beredar memang dari video, dari foto yang beredar itu saya melihat ada beberapa titik, salah satunya memang titik buta karena memang itu belokan, nanjak ya kan, terus kebetulan bus yang dari bawah nggak tahu, yang dari atas mundur truknya, jadi memang bawa pakan saat 11 ton beratnya. Tiba-tiba sudah tidak kuat nanjak. Supir sudah berusaha untuk menahan, tapi ternyata tidak bisa. Tiba-tiba ya itu tadi terjadi kecelakaan besar karena dia tiba-tiba mundur 700 sampai 800 meter, sedangkan dari depan kan memang nanjak, jadi sudah pasti full power dong. Nah, terjadilah kecelakaan tersebut. Dan itu hanya beberapa ilustrasi sementara yang disampaikan pihak kepolisian, tapi belum ada bukti konkret apakah memang betul seperti itu. Ya, kenapa Mas Tulus bilang seperti ini? Ini terlalu dini ya, teman-teman. Ini masih di 1 hari setelah kejadian, jadi belum ada olah TKP, mungkin belum dipastikan. Pokoknya info yang resmi adalah, ini kan info-info sementara ya penyebabnya, jadi kronologinya saja, tetapi penyebab sebenarnya kita nggak pernah tahu. Nanti kita ikuti apa yang disampaikan pihak kepolisian supaya lebih detail dan juga lebih up to date, tentunya lebih resmi infonya ya, seperti itu. Kalau teman-teman ingat betul ya, Mas Tulus itu beberapa bulan sebelum akhir tahun sudah beberapa kali mengingatkan terkait dengan akan banyaknya kecelakaan dan anak-anak ini masih SMP dan di bawah umur 20 tahun kalau teman-teman ingat, dan yang banyak dipundut adalah laki-laki. Kalau teman-teman masih ingat silahkan tulis di kolom komentar. Dan kembali ini terjadi teman-teman. Ya, kan kemarin kita sudah nonton videonya, ada condong memberikan peringatan untuk Malang, Jawa Timur khususnya, beberapa poin diantaranya kecelakaan, kemudian gunung yang erupsi, bahkan tanah longsor, bahkan banjir, kemudian juga jalan yang terputus, bahkan saya yang punya agenda untuk pergi ke satu tempat di Malang pun dilarang sama Cerondol karena memang ada agenda, ada sesuatu tersebut. Dan selang beberapa hari setelah videonya saya buat, 1 hari malah ya, kalau nggak salah 1 atau 2 hari kemudian terjadilah hal seperti ini. Dan clue-cluenya itu teman-teman pada, aku salut sama teman-teman yang nonton videonya Mas T secara kontinu. Mereka tuh tahu betul bahwa Mas Tulus pernah menyampaikan ini, pernah ini, dan semuanya disampaikan. Oh, Mas Tulus dulu bilang bahwa kebanyakan laki-laki di bawah umur 20 tahun, dan aku juga lumayan kaget ketika dirilis infonya, ternyata 4 korban yang meninggal tersebut paling banyak adalah laki-laki, di antaranya 3 laki-laki dan juga 1 perempuan. Ini yang cukup mengagetkan. Mungkin pertanyaan kalian teman-teman langsung akan bertanya, Mas Tulus ada campur tangan bangsa jin atau tidak? Saya tidak bisa memastikan ada campur tangan 100% atau tidak, tapi yang pasti, sekali lagi ketika saya bilang ada campur tangan jin, saya nggak pernah memastikan ini 100% karena salah jin ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus cerdas dong nonton videonya. Jadi nanti komentarnya gini lagi, orang kecelakaan kok yang disalahkan jin. Ya, ada teman-teman yang suka berkomentar begitu karena tidak memahami apa yang Mas Tulus sampaikan. Jadi kalau misalnya Mas Tulus bilang ada campur tangan bangsa jin di sini, bukan berarti bangsa jinnya 100% yang mengakusisi. Jadi memang satu, izin Allah, kedua lokasi dan seterusnya, human error dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga harus bisa mengambil apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Oke. Di garis ini justru saya tidak melihat titik itu di tempat ini karena memang kalau teman-teman lihat tempatnya angker, tempatnya ada titik ini titik itu, saya nggak melihat itu secara kuat karena memang dari beberapa foto video yang aku perhatikan ya, dari segi itu aku merasakan nggak banyak energi buruk di situ. Tetapi kalau ada campur tangan bangsa jin, aku juga meyakini ada campur tangan. Sekali lagi campur tangan ya, bukan 100% mereka yang melakukan. Jadi kalau tempatnya angker karena memang posisinya tanjakan dan seterusnya, justru di tempat ini aku nggak lihat ada sesuatu yang nyeleneh. Lokasinya agak lumayan berjauhan, tapi tidak pada titik di mana kecelakaan itu terjadi. Jadi memang satu faktor jalannya memang nanjak, kemudian berkelok ya kan. Dan untuk truk-truk besar yang bawa barang besar, kemudian juga agak lumayan sulit ya, karena kan puteran gitu. Bukan puteran, tapi kayak semacam belokan yang tanjakan, jadi agak sedikit, ya mungkin kemungkinan besar terjadi kecelakaan tuh lumayan di situ. Jadi
Ini satu hal yang terjadi kalau oke ada campur tangan bangsa jin, tapi aku lebih kecenderung ke faktor human error-nya, kesalahan dari manusianya sendiri. Intinya memang Allah jadikan sebagai musibah. Nah, kalau sekarang kita mengukur beberapa tanggal, beberapa angka yang terjadi, kalau kalian ingat lagi, Mas Tulus bilangnya apa? Saat ketika sedang hujan, ketika sedang kondisi penuh dengan cairan atau sedang ada cairan terjadi di atas laut atau dekat dengan laut, atau lewat dari jam 12 siang. Kalau yang inget, kalau yang suka continue nonton pasti mereka ingat. Tapi Mas Tulus sering banget bilang itu. Dan anak-anak di bawah umur 20 tahun, laki-laki, Allahu Akbar. Kadang-kadang mikirnya kayak yang, aku kok yo pas yo ngitung. Kadang-kadang aku mikir sendiri gitu aku. Padahal itu cuman menerka-nerka. Kadang-kadang memang hanya menerka-nerka dan lewat angka tadi, mungkin Allah berikan kelebihan, aku sedikit kelebihan soal hitung-hitung tadi dan ternyata benar terjadi. Nah, sekarang kita lihat intuisi di balik kejadian ini. Saya sampaikan sebelumnya, saya nggak berani memastikan penyebab, kemudian kesalahan siapa, nanti biar pihak kepolisian, karena aku nggak berani juga untuk mengambil garis itu, biar lebih resmi dari pihak kepolisian. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kalian kirimkan biasanya adalah merupakan pertanyaan yang global dikirimkan orang untuk bertanya soal apakah ada campur tangan dan seterusnya. Kalau tempatnya angker, aku justru nggak ngelihat tempatnya angker. Sisinya lumayan agak jauh dari tempat kejadian, jadi ada titik tertentu yang memang agak lumayan padat. Aku bilang angker atau padat itu adalah memang ada siklus energi di mana perkumpulan makhluk gaibnya itu banyak. Tetapi secara CCTV yang aku lihat, titiknya tidak di situ. Jadi aku nggak berasumsi bahwa tempatnya memang angker, tapi memang ini kan tanjakan ya. Jadi ya bisa jadi beberapa titik selain walaupun tempatnya nggak angker sekalipun, kalau memang titiknya adalah jalan yang rawan kecelakaan, ya menurut aku bisa jadi kecelakaan-kecelakaan terjadi di situ. Karena memang tadi ada tanjakan, belokan, dan seterusnya. Sekarang kita coba baca melalui angkanya. Ini hal-hal yang terjadi di akhir tahun, di mana mereka mau belajar, mau study tour, mau nambah ilmu pengetahuan, tapi tiba-tiba Allah berikan ujian. Yang luka ini ada ratusan, teman-teman. Jadi yang meninggal 4 orang, kalau saya salah mau dikoreksi ya, kalau tidak salah puluhan atau ratusan dari siswa ini mengalami luka berat dan juga luka ringan. Dari laki-laki dan perempuan, semuanya diberikan keselamatan meskipun dengan kondisi luka. Dan Alhamdulillah, 4 orangnya diambil atau dipundut sama Gusti Allah. Mudah-mudahan kita doakan diberikan tempat yang layak, diampuni segala dosanya, dan dijadikan sesuatu yang baik di alam sana. Amin. Kita doakan sama-sama ya teman-teman. Dan juga yang ditinggalkan semoga jadi lebih kuat, kemudian diberikan ketabahan. Dan yang pasti jadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain yang mungkin akan melakukan tindakan yang sama untuk lebih berhati-hati. Selain menghadapi tempatnya, kemudian akomodasinya atau kendaraannya, semuanya harus diperhatikan demi keamanan bersama. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, ya kun fayakun, nggak bisa ngomong apa-apa. Kita baca dari angka, tanggal, dan juga jamnya ya. 23 Desember 2024 dan juga 15:40 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada kemungkinan yang sama, Mas Tulus? 23, yes. Sayangnya masih ada kemungkinan kejadian yang sama di wilayah Jawa Timur masih, dan juga meluas juga di beberapa titik yang lain. Bisa jadi juga lebih luas daripada sebelumnya. Kemudian juga ada pengulangan-pengulangan di titik yang lain. Apakah sama dengan anak-anak yang masih berusia di bawah 20 tahun, apakah laki-laki juga? Jawaban saya di sini justru lebih universal. 23, 12, 2022. Di sini simbolnya kecelakaannya masih dominan terjadi pada beberapa jenis kelamin, beberapa jenis umur, bahkan lebih meluas. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan teman-teman yang jalan-jalan, yang ada agenda untuk bepergian jauh, ini Allah berikan keselamatan, Allah berikan kemudahan, tidak terjadi apa-apa. Amin. Semoga Allah cukupkan keselamatan kita, rezeki kita, kesehatan kita, sehingga perjalanannya selamat berangkat sampai pulang. Amin. Tetapi dari intuisinya saya melihat ada beberapa titik yang memang sepertinya tempat-tempat yang memang sedang rawan kecelakaan ini akan kembali menarik sesuatu, kembali akan terjadi kecelakaan. Jadi
Kalau teman-teman memang lewat di tempat-tempat yang memang sudah dinyatakan rawan, kemudian mungkin angker, mungkin juga sering terjadi kecelakaan di tempat tersebut, aku rasa mungkin bisa berdoa, kemudian lebih hati-hati. Oh ya, dulu di sini ada kecelakaan. Tidak perlu parno, pikirannya baik saja, prasangkanya baik, insya Allah semuanya akan baik. Harusnya itu sih yang dilakukan. Kemudian lebih hati-hati, itu lebih penting. Dan satu lagi, jangan dipaksa teman-teman. Kalau di hati kalian tuh nggak nyaman, nggak mau hari ini, besok aja. Ya udah besok aja. Sehatkan dulu badannya, fokuskan dulu pikirannya. Jangan sampai sakit, jangan sampai down di jalan, karena sekarang lagi beredar ya. Tiba-tiba lagi nyetir tidur sebentar. Itu banyak hal seperti itu. Jadi kalau memang kamu sudah nggak kuat, cari rest area, tidur dulu, nggak perlu ngejar waktu, santai aja. Makanya saya bilang, difikirkan secara detail untuk perjalanannya supaya lebih aman dan juga lebih aware terkait dengan sesuatu yang terjadi. Jadi titik-titik yang mengalami kecelakaan di tahun ini bahkan kemungkinannya akhir tahun sampai di bulan Mei loh teman-teman. Intuisinya panjang. Ini jeleknya ini intuisinya panjang sampai bulan Mei. Jadi kecelakaan-kecelakaan besar seperti ini masih dengan bus yang sama juga, masih juga dengan beberapa kendaraan kecil, karena di sini hitungannya 1, 2, 3, 4, di atas 3 korbannya. Jadi masih ada kemungkinan tanggal ganjil di bulan lagi tahun depan, di tanggal-tanggal ganjil sampai di Mei 2025 itu juga awal tahun kita akan disambut dengan beberapa titik hal yang sama. Jadi aku rasa tetap hati-hati, akhir tahun masih ada kemungkinan beberapa hari lagi ya, tapi masih ada kemungkinan juga pengulangannya di 25, 27, 29, bahkan titik gempa di tanggal 23, 27, 25, 29 ini juga ada. Jadi hati-hati elemen-elemen tanah, kecelakaan di darat teman-teman, karena simbolnya 1 dan 2, 2024 juga. Bahkan ada potensi kecelakaan yang terjadi ketika sedang cuaca ekstrim, atau cuaca ekstrim tadi menyebabkan kecelakaan. Ya, cuaca ekstrim menyebabkan kecelakaan untuk ke depan itu masih potensi. Dari beberapa titik di sini saya melihat justru bukan hanya di darat saja. Ini jeleknya. Sekali lagi jeleknya dibaca dari angkanya, dari jamnya. Jeleknya adalah kemungkinan kecelakaannya bukan hanya di darat, di laut, bahkan udara ini ada kemungkinan trouble atau bahkan kecelakaan pesawat dan juga kecelakaan yang ada di laut. Nah, udzubillah min dzalik, semoga saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang diberikan keselamatan. Amin. Allah jauhkan dari itu. Amin. Ini kadang-kadang aku kemarin dikomplain begini. Mas Tulus ngambil penyakitnya, Mas Tulus kasih demit. Mas Tulus ambil penyakitnya, Mas Tulus kasih demit. Apa Mas Tulus tuh sakti bisa ngelakuin kayak gitu? Padahal itu kan hanya sebagai ilustrasi yang saya lakukan. Ya semoga Allah jadikan, Allah anggap Mas Tulus atau Allah jadikan Mas Tulus sakti, Mas Tulus ambil bener, Mas Tulus buang kasih demit. Kalau emang Allah ijabah ngomong apa kowe? Meskipun saya bukan orang sakti. Wah, kadang-kadang yang saya lakukan tuh spontan, tapi saya sambil doa sama Allah. Mudah-mudahan saya si pendosa ini ya dikabul apa yang saya lakukan buat kalian. Itu. Jadi saya nggak pernah bilang yang saya lakukan pasti dikabul sama Allah kok. Jadi teman-teman nggak perlu ribet yang di rumah, yang nonton suka ditonton, nggak suka wis guangan ngenel HP-mu. Ora apa-apa, aku ki nggak keberatan ya. Teman-teman mau seneng mau benci ya nggak apa-apa, aku ya nggak pernah maksa ya. Seperti itu. Dan di sini ada simbol selain kecelakaan yang sama. Poinnya tadi saya sebutkan, bahkan lebih konkret atas bawah, darat, laut semuanya ada. Di 23, 12, 2024 saya juga masih melihat potensi cuaca buruk untuk wilayah yang sama. Nah, yang lebih buruk adalah potensinya adalah terjadi di poin yang sama atau di titik yang sama. Jawa Timur sepertinya memang tidak baik-baik saja terkait dengan kecelakaan di darat, kemudian kecelakaan udara, kecelakaan laut, musibah cuaca ekstrim dan seterusnya yang akan menjadi sebuah potensi perkaranya, entah jadi musibah besar lagi. Kemudian ada kecelakaan pesawat gara-gara cuaca ekstrim, kendaraan di darat gara-gara cuaca ekstrim, di laut. Nah, ini juga hal-hal yang muncul. Dan poin terkuatnya justru bisa juga terjadi di Jawa Timur sendiri. Berarti aku harap mungkin Jasa Marga atau yang mengelola tol tersebut
diberikan warningnya lebih bagus lagi, lebih terang lagi, atau memang ini tanjakan, ini dijelaskan, atau rambunya diperjelas lagi supaya tidak terjadi hal yang sama. Kenapa? Karena di bacaan angkanya saya melihat potensinya terulang, potensinya ada lagi dan juga sama, dan pengulangannya ada di lokasi yang sama. Aku harap sih tidak, kita saling mendoakan ya. Tapi potensinya hati-hati. Selain kecelakaan juga cuaca buruk, cuaca ekstrim, musibah alam yang berhubungan dengan air, angin, tanah yang ada di wilayah Jawa Timur masih berpotensi terjadi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Insya Allah Jawa Timur baik-baik saja. Jawa Timur insya Allah diberikan keselamatan dari bala musibah apapun. Amin ya Allah. Itu yang bisa Mas Tulus sampaikan terkait dengan kecelakaan yang terjadi di tol Surabaya Malang yang dialami atau menyebabkan 4 korban tewas dari SMP, salah satu SMP Islam yang ada di Bogor. Semoga diberikan ketenangan untuk yang dipundut sama Gusti Allah, yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan. Amin. Sekali lagi semoga jadi pembelajaran buat kita untuk lebih hati-hati ya. Bukan berarti takut, tapi pikirannya harus positif saja. Intinya tetap ada kesalahan dari manusianya itu sendiri. Silahkan cari tahu. Nanti akan ketemu sendiri ketika polisi sudah melakukan penyelidikan ya. Sekali lagi itu. Sekali lagi nggak bisa menyalahkan ini itu, nggak bisa menyatakan ini dan itu, tapi dicari kesalahan sesuai dengan yang ditentukan oleh kepolisian ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak. Semoga manfaat yang saya sampaikan setidaknya nggak perlu kalian percaya, tapi semoga jadi konten penghibur buat nemenin hari-hari kalian ya. Oke, terima kasih Mas Tulus, minta maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin terkesan gurih atau keminter. Mas Tulus nyuwun ngapunten, karena Mas Tulus tuh belum tentu bisa jadi seperti yang kalian mau teman-teman. Jadi ya mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan jenengan. Kesalahan itu milik saya, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Mas Tulus mengucapkan terima kasih. Semoga manfaat. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga untuk terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis. Amin. Yang sedang jual aset, rumah, tanah, kemudian kendaraan dan lain sebagainya, semoga asetnya segera terjual, bisa segera dimanfaatkan. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus, tim dan juga keluarga, juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya robbal alamin. Qabul hajate. Pun teman-teman terima kasih. Mas Tulus harus pamit dulu. Semoga video ini bisa tayang antara Kamis atau Jumat atau Rabu atau Kamis lah, nanti Mas Tulus atur dulu waktunya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Yang belum subscribe jangan cuma nonton, ayo subscribe dulu. Kalau mau kasih rezeki tinggal disawer-sawer aja. Mau nyukupin nasi bob, barakallah. Terima kasih banyak. Mas Tulus tunggu. Nggih, matur nuwun, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa semangat, besok libur. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.